Jadi agenda rapat pagi ini adalah dalam rangka pelaksanaan penerapan sistem pengendalian intern pemerintah pada Dinas Perumahan atau SPP. Nah, jadi penerapan SPP ini merupakan salah satu indikator pada PMPRB, yaitu penilaian mandiri, penilaian mandiri penerapan reformasi birokrasi tahun 2022 pada Dinas Perumahan, yang dimana target nilainya adalah 95. Jadi dengan kita menerapkan SPP ini juga merupakan salah satu usaha kita dalam mencapai target nilai 95 tersebut. Mungkin kita langsung saja, Pak Ali. Untuk penjelasan teknisnya bisa diterangkan oleh Pak Muhammad Ali dari Kasubag Tata Usaha Unit Pengelola Dana Perumahan. Silakan Pak Ali. Baik, terima kasih Mas Akbar. Terima kasih Mas Akbar. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Provinsi DKI Jakarta selaku pemilik resiko DPRKP. Yang saya hormati Pak Sekretaris DPRKP selaku Koordinator Manajemen Risiko DPRKP. Yang terhormat para Kepala Bidang, para Kepala Suku Dinas, Kepala UPRS, Kepala Unit. Yang saya hormati para pejabat pengawas dan para subkoordinator jajaran DPRKP. Yang terhormat para pejabat pelaksana ASN DPRKP yang saya cintai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, sehingga pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah melalui aktivitas kerja yang tentu saja dalam rangka melakukan pelayanan kepada masyarakat. Semoga ini menjadi bekal kita nanti ketika mendapatkan fasilitas di akhirat. Amin. Bapak Ibu, hari ini seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Akbar tadi, kami dari tim SPIP yang ditunjuk dengan surat tugas nomor E0050-PA 01.06 tanggal 9 Juni 2022 dan sesuai nota dinas dari Pak Sekretaris Dinas bahwa kita mendapatkan amanah untuk yang pertama adalah menyusun tim SPIP Dinas Perumahan, kemudian mengkomunikasikan pada seluruh unit sesuai dengan Keputusan Gubernur 153 tahun 2001, kemudian penerapan manajemen risiko sesuai dengan Pergub 122 tahun 2020. Tentu saja ini artinya adalah nanti kita akan membahas mulai dari komunikasi dan konsultasi sampai dengan monitoring dan review dari manajemen risiko atau SPIP. Bapak Ibu, sesungguhnya pegawai dan pejabat DPRKP yang sudah banyak yang terpapar tentang SPIP ini. Bahkan sejak tahun 2008 sudah banyak yang telah mengikuti pelatihan SPIP, meskipun sebenarnya di tahun 2020 sudah sangat banyak perubahan, terutama dalam tata cara pendokumentasian. Namun konsepnya masih sama, dan ini merupakan sebetulnya modal dasar bagi proses pelaksanaan SPIP sendiri, karena sudah banyak aparatur Pemprov DKI Jakarta yang sudah memahami ini. Artinya tinggal menjalankan saja. Nah, kami yang masuk ke dalam tim ini sesungguhnya hanya sebagai petugas saja. Dan ahlinya tentu banyak di luar tim. Dan sementara pelakunya nanti adalah kita semua. Bapak Ibu, terutama SPIP ini kita berharap dari jajaran tinggi DPRKP, pejabat administrator sebagai pemilik risiko, yang tentu saja harusnya mempunyai komitmen tinggi untuk mencapai tujuan organisasi. Demikian juga pejabat pengawas dan subkoordinator sebagai koordinator atau nanti juga sebagai manajer risiko, tergantung dari tupoksinya mana yang lebih mendekati. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, saya atas nama pribadi dan atas nama tim memohon maaf kepada Bapak Ibu semua karena sebenarnya memang bukan kapasitas kami untuk berada di tengah Bapak Ibu untuk menjelaskan SPIP ini. Yang tentu saja Bapak Ibu sebagian besar mungkin memiliki pengetahuan yang sama atau mungkin lebih dari apa yang kami ketahui. Namun SPIP ini harus dipahami oleh semua unsur. Jadi harus dikomunikasikan dan dikonsultasikan lebih intens lagi kepada yang lain. Nah, hari ini kami bermaksud untuk menerima masukan dari Bapak Ibu semua. Jadi please nanti jangan dicecar dengan pertanyaan, karena kalau nanti ditanya kami juga akan serahkan kembali ke Bapak Ibu, kami kembalikan ke forum untuk menjawab sendiri. Kami berharap Bapak Ibu hari ini dapat memberikan masukan
atas apa yang akan kami sampaikan pada seluruh sivitas di PRKP, terutama pihak-pihak yang akan terlibat nanti. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, perkenankan saya untuk menyampaikan draft materi bahan yang nantinya akan disosialisasikan secara luas di DPRKP. Jadi izin Bapak Ibu, apa boleh saya paparkan materinya? Boleh Bapak Ibu? Izin Mas Akbar. Silakan Pak. Kenapa nggak bisa Mas Akbar ya? Sebentar. Share screen. Oke Bapak Ibu, udah tampil? Udah bisa dilihat? Enggak Pak. Nah, Mas Akbar, suara saya putus-putus atau terdengar lancar Pak? Lancar Pak. Kalau di saya lancar Pak. Baik, makasih Bapak Ibu. Ini adalah materi yang sedang kita susun dan kami berharap materi ini dapat tambahan masukan dari Bapak Ibu semua. Kenapa? Karena materi inilah nanti yang akan kita sampaikan kepada semua yang terlibat terkait dengan SPIP. Sehingga ketika semua orang memahami dan punya konsep yang sama, tentu penyusunan seperti apa yang disampaikan Pak Akbar tadi itu akan lebih mudah tercapai. Yang akan saya sampaikan hari ini adalah penyusunan dokumen SPIP atau lebih fokusnya ke arah manajemen risiko untuk Dinas Perumahan Rakyat dan kawasan pemukiman. Bapak Ibu, sebetulnya kalau kita bicara tentang SPIP, ini sebenarnya mohon maaf Bapak Ibu, saya yakin Bapak Ibu lebih tahu dari saya bukannya mengajarkan, cuma ingin mengingatkan kembali. Karena kalau ini sudah ada perubahan atau kira-kira berbeda dengan apa yang Ibu ketahui, nanti tolong disampaikan. Karena jangan sampai materi yang akan kita sampaikan kepada teman-teman lain nanti, ternyata konsepnya beda. Jadi nanti kami berharap sekali tolong diberikan masukan. Ini latar belakangnya untuk SPIP ini. Pertama, SPIP ini latar belakangnya adalah adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Di mana di pasal 55 ayat 4 itu disebutkan bahwa Menteri, pimpinan lembaga selaku pengguna anggaran atau pengguna barang ini telah memberikan pernyataan bahwa APBN telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern. Jadi para pejabat di atas sana sudah menandatangani bahwa pelaksanaan anggaran akan dilaksanakan melalui sistem pengendalian internal. Itu yang pertama. Kemudian di pasal 58 ayat 1 dan 2 disebutkan bahwa dalam rangka peningkatan kinerja transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah negara, Presiden selaku pemerintah mengatur penyelenggaraan sistem pengendalian intern di lingkungan pemerintah secara menyeluruh. Nah, kemudian dalam pasal 2-nya disebutkan sistem pengendalian internal ini akan ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Nah, untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 juga tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, khususnya di pasal 12, itu disebutkan bahwa dalam rangka pemeriksaan keuangan dan kinerja pemerintah, pemeriksa itu melakukan pengujian dan penilaian atas pelaksanaan sistem pengendalian. Artinya apa? Artinya nanti ketika BPK, Inspektorat akan turun memeriksa ke lapangan, maka konsep yang digunakan ke depan adalah konsep pengendalian internal pemerintah dengan konsep yang sudah disepakati oleh Pemprov DKI Jakarta. Nah, Bapak Ibu, seperti yang tadi diamanatkan oleh undang-undang dan bahwa SPIP ini harus ada peraturan pemerintah dan memang sudah ada peraturan pemerintahnya. Peraturan pemerintah sudah dikeluarkan nomor 60 tahun 2008. Jadi sudah lama sekali dan memang karena sudah lama sekali saya yakin Bapak Ibu yang lebih duluan dari saya mungkin sudah pernah mendengar tentang SPIP ini. Jadi nanti kita sharing aja. Nah, dalam pasal 2 ayat 1 itu disebutkan bahwa untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, Menteri, pimpinan lembaga, gubernur dan bupati atau wali kota wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan pemerintah. Jadi wajib. Kalau wajib berarti harus dilaksanakan. Nah, kemudian tanggung jawab operasional kegiatan pemerintah tentu saja ada di manajemen. Nah, salah satu tata cara untuk mencapai itu maka diperlukan SPIP. Nah, Bapak Ibu, kita bersyukur sekali di Pemprov DKI Jakarta karena di Pemprov DKI Jakarta ini sudah lebih fokus lagi. Kalau di daerah sana di luar daerah DKI Jakarta, mereka baru menerima peraturan pemerintah. Sementara untuk
penerapan di wilayah itu belum dibuat aturannya. Nah, di DKI Jakarta sudah dikeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 122 tentang penerapan manajemen risiko pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kenapa hanya disebut sebagai manajemen risiko? Nanti di slide selanjutnya akan jelaskan bahwa manajemen risiko itu merupakan salah satu bagian dari SPP, dan dua bagian lainnya itu tentu akan ditindaklanjuti dengan pergub yang lainnya. Nah, hari ini kita akan fokus ke manajemen risiko. Di Peraturan Gubernur Nomor 122 Tahun 2020 di Pasal 5 Ayat 1 itu disebutkan bahwa setiap pemimpin dan ASN Pemprov DKI Jakarta harus menerapkan manajemen risiko dalam setiap pelaksanaan kegiatan dan dalam rangka pencapaian sasaran. Ayat 2, pembentukan struktur, pengembangan budaya dan penyelenggaraan proses manajemen risiko itu sudah disebutkan bagaimana tata caranya. Kemudian di Pasal 8 disebutkan bahwa proses manajemen risiko ada tahapannya. Komunikasi dan konsultasi, penetapan kontak, penilaian risiko, pemantauan, dan review. Kemudian di Pasal 2 disebutkan wajib dilaksanakan oleh UPR. Apa itu UPR? UPR itu adalah unit pemilik risiko. Unit pemilik risiko di SKPD itu kepala dinas. Unit pemilik risiko di bidang adalah kepala bidang. Unit pemilik risiko di UPT adalah kepala UPT. Jadi kepala UPT, kepala UPRS, kepala dinas, dan jajaran di bawahnya wajib melaksanakan manajemen risiko. Dan ini nantinya akan ditetapkan dengan sebuah piagam. Dan piagam itu paling lambat harus sudah ditetapkan oleh kepala pemilik risiko itu pada tanggal 31 Januari di tahun berjalan. Nah, itu sesuai dengan Pergub 122. Nah, kita lebih operasional lagi bisa melaksanakan ini karena sudah keluar keputusan gubernurnya. Keputusan Gubernur Nomor 153 itu menjelaskan struktur manajemen risiko ini siapa saja. Jadi kita dalam SKPD ini kan bertanya-tanya, ini nanti siapa penanggung jawabnya, siapa pelaksananya, dan siapa yang wajib untuk mengelolanya, siapa koordinatornya. Ini sudah dijelaskan secara rinci di struktur manajemen risiko di Keputusan Gubernur 153 tahun 2021. Ini struktur yang terhadap di pasal 6 ayat 1 sampai ayat 3 di Pergub 122. Bahwa strukturnya ada komite manajemen risiko terdiri dari komite eksekutif, komite pelaksana, komite sekretariat komite. Ada juga unit pengelola risiko. Sebenarnya bukan unit pengelola, ini salah typo. Unit pemilik risiko. Unit pemilik risiko itu terdiri dari pemilik risiko, koordinator risiko, dan manajer risiko. Kemudian ada unit kepatuhan dilaksanakan oleh salah satu unit yang ditetapkan dari keputusan kepala daerah atau diputuskan oleh kepala dinas kalau misalnya kita bicara tentang manajemen risiko dinas. Kemudian ada aparatus pengawal internal itu seperti inspektorat dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu, kalau kita melihat dari keputusan gubernur tadi, ternyata untuk komite manajemen risiko ini sudah ditetapkan oleh keputusan gubernur. Jadi kita tinggal mengikutinya saja. Komite eksekutif ini susunannya ketuanya gubernur, wakil ketua wakil gubernur, dan anggotanya sekretaris, asisten, dan ketua komite pelaksana. Sementara komite pelaksana adalah ketua inspektur, wakil ketua, kepala badan perencanaan pembangunan, dan anggotanya adalah kepala badan pengelola keuangan, aset, kepegawaian, dan lain sebagainya. Sekretaris komite, inspektorat. Lalu bagaimana dengan struktur yang berada di dinas? Untuk yang berada di dinas sesuai dengan keputusan gubernur bahwa unit pemilik risiko itu adalah kalau tingkat SKPD adalah kepala dinas. Jadi kalau dinas perumahan adalah pemilik risikonya adalah kepala dinas perumahan rakyat dan kawasan pemukiman. Sementara koordinator risiko, sekretaris dinas perumahan. Untuk manajer risiko adalah pejabat yang mengelola perencanaan dan anggaran menjadi manajer risiko. Ini di tingkat dinas. Sementara kalau di tingkat UPT memang belum terdapat aturan, tapi kalau kita mau melihat sinergi dengan ini, maka bisa disamakan saja misalnya pemilik risiko untuk eselon 3 di tingkat 3, maka pimpinan tertinggi merupakan pemilik risiko. Yang kedua adalah mereka yang menjadi koordinator dari unit tersebut merupakan sekretaris dari atau koordinator risiko. Manajer risiko adalah seorang yang mengelola bagian perencanaan dan anggaran, atau terutama seperti di BLUD, UPDP, kebetulan kami memiliki seksi manajemen risiko, maka ini secara otomatis manajer risiko berada di kasih manajemen risiko. Kemudian untuk koordinatornya, terutama untuk BLUD juga, karena BLUD ini berbeda dengan non-BLUD. Di BLUD, perencanaan dan penganggaran itu koordinasinya ke pejabat keuangan. Kalau pejabat teknis itu nanti bisa masuk ke manajer risiko. Jadi koordinatornya bisa pejabat keuangan kalau di BLUD.
Kemudian satu lagi adalah unit kepatuhan internal. Untuk unit kepatuhan internal ini berada di bawah DPRKP langsung. Ini nanti akan ditetapkan oleh SK Kepala Dinas. Nah, ini nanti kita perlu pembahasan juga. Saya mudah-mudahan di sini hadir juga para pengambil keputusan, Bapak Ibu dari pejabat administrator, nanti mohon masukannya. Kira-kira kalau kita ingin membuat unit kepatuhan internal yang dalam aturannya disebutkan bahwa posisinya adalah di bawah pemilik resiko, maka kalau di DPRKP apakah itu di salah satu bidang atau memang harus dibentuk sendiri. Karena kalau kita menganut apa yang digunakan oleh BPKP, kalau BPKP itu dia membentuk BPK juga, mereka membentuk seksi tersendiri, bahkan disebut sebagai seksi unit kepatuhan, ada bidang kepatuhan internal. Kalau kita tidak memungkinkan berarti memang di salah satu tugas dari yang berada di bawah pemilik resiko. Bapak Ibu, ini saya hanya review saja. Kenapa ini saya sampaikan? Maksud saya, ini konsep awal yang sudah kita ketahui bersama. Bapak Ibu juga sudah tahu konsep ini. Dan oleh karena itu saya nggak ngajarin. Maksud saya, nanti kalau memang ini harus ada perubahan atau ada yang harus dirubah, silakan kita diskusikan. Karena ini akan kita sampaikan kepada semua yang terlibat dalam dalam SPIP ini, termasuk pelaksana-pelaksana di lapangan akan membutuhkan ini. Nah, SPIP ini pada prinsipnya adalah sebetulnya ada 3 hal yang dilakukan pada SPIP. Manajemen risiko, kemudian ada indeks evaluasi pencegahan korupsi, kemudian level APIP. APIP itu berarti inspektorat dan sebagainya. Nah, kalau kita bicara tentang SPIP itu sesungguhnya dia berada di tengah-tengah. Di tengah-tengah antara perencanaan SKPD dengan mencapai tujuan SKPD. Jadi ketika kita punya perencanaan SKPD, bagaimana mencapainya supaya terjadi tujuan yang kita harapkan, maka ada struktur dan proses. Struktur dan proses inilah yang merupakan bagian dari SPIP, yang menjadi unsur SPIP, yang terdiri dari lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi, dan pemantauan. Bapak Ibu, ini yang bisa saya share untuk terkait dengan SPIP secara umum. Nah, ini juga saya mereview juga Bapak Ibu, saya yakin artinya juga nggak berbeda, tapi ini tetap kita harus komunikasikan kepada teman-teman yang nggak semuanya pernah ikut pelatihan SPIP ini. SPI ini apa sih teman-teman? SPIP menurut PP 60 tahun 2008 pasal bab 1 pasal 1 butir 1 bahwa merupakan sistem pengendalian intern. Ini adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pemimpin dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif, efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketatalaksanaan terhadap peraturan perundang-undangan. Artinya adalah SPIP ini memberikan keyakinan yang memadai, bukan memberikan keyakinan absolut, bukan memberikan keyakinan yang pasti. Keyakinan yang memadai itu artinya masih memungkinkan bahwa memang kita untuk mencapai kegiatan yang efektif efisien tidak sepenuhnya bisa tercapai 100%, tetapi setidaknya upaya-upaya yang kita lakukan itu sudah menunjukkan dan memberikan keyakinan kepada orang yang kita berikan layanan seperti masyarakat dan sebagainya bahwa upaya-upaya yang kita lakukan itu ada yang bisa diyakini oleh masyarakat bahwa ini akan tercapai. Itu SPI. Sementara apa itu SPIP? SPIP itu adalah SPI yang berlaku di pemerintahan. Artinya adalah SPI ini tidak hanya berlaku di pemerintahan. SPI ini juga berlaku di tempat swasta. Kalau di tempat lain ketika mereka akan mendapatkan ISO, terutama ISO 9001, mereka harus terpenuhi dulu SPI-nya. Kalau SPI-nya tidak berjalan, dia nggak akan dapat. Dan ternyata memang langkah-langkahnya yang dilakukan oleh private sector itu sama dengan pemerintahan. Nah, di pemerintahan SPIP, sistem pengendalian intern pemerintah yang selanjutnya disingkat SPIP adalah sistem pengendalian internal yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah. Itu ada di PP 60 pasal 1 butir 1 bab 1. Bapak Ibu, SPIP ini nanti akan ada raportnya. Terutama ketika membuat maturitas SPIP, melihat kematangan dari SPIP. Setiap SKPD nanti akan terlihat raportnya, apakah dia masuk ke level 1 atau level 5. Kita tentu Dinas Perumahan Rakyat tidak menginginkan mendapatkan level merah yang dianggap tidak bisa memahami, hanya terkait kinerjanya pun kita tidak memahami. Itu dianggap masih rintisan. Kita berharap setidak-tidaknya level 3 ke atas mudah-mudahan. Tapi saya yakin dengan percaya dengan kehadiran Bapak Ibu di sini yang sebagian besar sudah memahami tentang SPIP, kegiatan ini mudah dan saya yakin sangat mudah dilakukan karena memang sebetulnya seperti saya sampaikan tadi sudah lama kegiatan ini kita kerjakan, hanya mungkin yang belum adalah bagaimana kita mendokumentasikannya. Nah, Bapak Ibu,
ini rangkuman dari keseluruhan SPP itu apa sebenarnya. Seperti saya sampaikan tadi, SPP itu adalah ada unsur-unsurnya, ada lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi komunikasi, pemantauan dan pengendalian. Nah, yang sudah ada keputusan gubernurnya yang sudah kita laksanakan saat ini, yang nanti ke depan akan kita lebih pertajam adalah kita akan membuat penilaian risiko yang berwarna merah, terdiri dari identifikasi risiko dan analisis risiko. Karena kita waktunya singkat, artinya ke depan kita harus mengeluarkan dokumennya. Maka dokumen yang pertama dikejar itu adalah penilaian risiko. Kenapa? Karena kalau dokumen lingkungan pengendalian, dokumen kegiatan pengendalian, dokumen informasi dan pemantauan, ini sesungguhnya tinggal kita buat saja. Karena selama ini sudah kita kerjakan, hanya belum didokumentasikan. Sementara kalau penilaian risiko, ini punya format tersendiri. Terutama yang kalau sudah mengikuti pelatihan, tapi pelatihannya di bawah tahun 2020, mungkin belum melihat metriknya, belum melihat metrik untuk pelaporan manajemen risiko. Tapi untuk yang ikut pelatihan di atas tahun 2020, saya kira sudah melihat begitu agak sedikit jelimet ketika mengisi metrik-metrik ini. Nah, ini akan kita bahas nanti. Nah, untuk di lingkungan pengendalian sendiri, meskipun ini saya katakan tadi sebenarnya sudah kita lakukan, kita tetap nanti harus mendokumentasikannya. Nah, untuk pendokumentasian itu nanti kita akan bahas secara pintas saja, karena utamanya adalah manajemen risiko. Baik Bapak Ibu, dari 5 unsur tadi, ternyata yang dianggap memayungi dari semua unsur adalah lingkungan pengendalian. Artinya apa? Artinya memang yang paling utama untuk SPP ini adalah komitmen kepemimpinan. Komitmen dari pemimpin untuk melaksanakan ini. Karena ketika tidak ada lingkungan pengendalian, pemimpin ini bisa dikatakan bahwa termasuk kalau di DPRKP, ya kepala dinas, sekretaris dinas, para pejabat administrator, pejabat sampai ke pejabat pelaksana, mereka masuk ke dalam lingkungan pengendalian sebenarnya. Nah, Bapak Ibu, ini kita mulai agak detail sedikit. Jadi tadi dari unsur-unsur tersebut ada namanya unsur lingkungan pengendalian. Untuk mendapatkan unsur lingkungan pengendalian ini, kita nanti membuat semacam kuesioner. Kuesioner kita membuat, kemudian ini kita tanyakan kepada orang-orang yang bekerja di dinas perumahan. Unsur-unsur itu tadi terpenuhi atau tidak. Kita memberikan penilaiannya 1 sampai dengan 5. Kalau misalnya tidak setuju dengan pernyataan tersebut, maka dijawab dengan 1. Kalau kurang setuju 2, setuju atau ya setuju itu 3. Kemudian sangat setuju 4. Jadi nilainya sampai mohon maaf tadi saya bilang 5 ya. Nilainya sampai 4. Ya, benar ya. Oh, ini ada 5 ya. 4. Nah, kolom ini itu diisi sesuai dengan apa yang diisi oleh teman-teman yang mendapatkan kuesioner ini. Setelah mereka isi nanti, kita tim itu akan membuat semacam tabulasi atau simpulan. Kalau misalnya nanti nilainya 3 atau 4, itu kita sebut memadai. Nah, tapi karena poin-poinnya ini banyak, kan ada 3, 4, dan lain sebagainya. Kalau 1 saja terpenuhi unsur kurang memadai atau nilainya 1 dan 2 kurang memadai, maka dianggap itu tidak memadai. Artinya kita nanti masuk ke dalam level 1 di dinas perumahan bahwa kira kurang memadai. Tapi ini nanti harus diisi apa adanya. Ini pertanyaan-pertanyaannya diantaranya misalnya pegawai mendapatkan peran integritas dan nilai etika secara, ini nggak usah saya bacain banyak lah, pokoknya format ini nanti akan kita sampaikan kepada teman-teman dan harus diisi untuk melihat bagaimana sistem pengendalian di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. Nah, kemudian di samping itu juga, di samping kita bertanya kepada kita sendiri, kita juga bisa melihat evaluasi dari pihak-pihak eksternal. Misalnya dari media massa, kita bisa melihat informasi dari media massa terhadap respon layanan Dinas Perumahan, dan itu bisa menjadi juga suatu bahan bagi kita untuk melakukan proses manajemen risiko ini. Kemudian LHP BPK, kemudian teguran-teguran dari inspektorat dan lain sebagainya. Ini semuanya harus terdokumentasi untuk menjadi bagian dari lingkungan pengendalian internal. Bapak Ibu, ini yang akan kita bahas hari ini, yaitu terkait dengan penilaian risiko. Bagaimana tata cara penilaian risiko? Penilaian risiko itu nanti terdiri dari 2, identifikasi risiko. Identifikasinya berasal dari internal atau eksternal, kemudian analisis risiko. Analisis risiko nanti kita akan melihat probabilitas, dampak, dan perkiraan. Bapak Ibu, ini proses manajemen risiko secara keseluruhan Bapak Ibu.
Jadi sebetulnya tahap yang kita lakukan sekarang ini adalah tahap komunikasi dan konsultasi, di mana dalam tahap ini adalah tim ataupun koordinator risiko dalam hal ini sekretariat itu menginformasikan kepada pihak-pihak yang berada di dinas perumahan, mengkomunikasikan bahwa kita memiliki kesepakatan untuk melaksanakan manajemen risiko. Kemudian kita juga melakukan pertemuan berkala, melakukan FGD dan lain sebagainya terkait memfasilitasi bagaimana supaya ada forum di mana kita bisa menampung risiko-risiko apa saja yang dialami oleh unit-unit di bawahnya. Nah, dari setelah itu, maka unit-unit yang sudah diberikan komunikasi dan konsultasi ini tentu memahami. Setelah mereka memahami, mereka tentu akan membuat ini risiko-risiko yang terada di UPT itu apa saja. Nah, setelah risiko itu dibuat, maka harus dimasukkan ke dalam tabel-tabel yang disediakan, matrik yang disediakan. Matriknya nanti ada dua. Pertama, matrik penetapan konteks, kemudian matrik penanganan risiko. Kemudian ada nanti evaluasi dan sebagainya. Jadi disinilah kita akan merinci nanti kira-kira untuk pengisiannya seperti apa. Saya nggak mau masuk langsung tabel, karena kalau kita masuk ke dalam tabel nanti bingung pengisiannya. Ini tata cara pengisian tabel, apa yang akan saya sampaikan berikut ini. Untuk penetapan konteks itu terdiri dari kita menentukan nanti ruang lingkup dan penetapan manajemen risiko, nanti saya berikan contohnya. Kemudian menetapkan sasaran organisasinya apa, strukturnya seperti apa, seperti tadi. Kemudian mengidentifikasi stakeholder yang bekerja sama dengan unit kita, mengidentifikasi peraturan-peraturan terkait. Kemudian formulirnya atau metriknya itu melingkupi terkait dengan menetapkan kategori risiko, menetapkan kriteria risiko, menetapkan matrik analisis risiko, dan menetapkan skala risiko. Ini kita buat matriknya nanti. Ini yang akan kita perdalam selanjutnya. Nah, Bapak Ibu, salah satu kolom yang berada di matrik manajemen risiko itu nanti adalah kategori risiko. Kenapa perlu ini? Ini agar kita mengetahui kita mau menilai nih risiko-risiko nanti kan banyak sekali. Kita mau menilai. Nah, penilaian itu berbeda-beda. Ketika penilaian itu berbeda-beda harus ada panduannya. Panduannya adalah kategorinya. Nah, kita akan melihat nanti risiko-risiko yang Bapak Ibu sudah inventarisir di unit kerja Bapak Ibu, maka itu nanti kita kategorikan. Nah, untungnya kita di DKI Jakarta tadi sudah sampaikan, sudah ada Kepgub yang mengatur tentang kategori risiko. Jadi kita nggak usah berpikir kemana-mana lagi, sudah given saja. Jadi kita tinggal lihat aja. Kalau kita kira risiko yang kita buat itu adalah risiko yang disebabkan organisasi atau pihak eksternal, maka itu disebut dengan risiko kepatuhan. Kalau misalnya risikonya itu disebabkan oleh ketidakcukupan atau tidak berfungsinya proses internal, berarti itu risiko operasional. Nah, itu nanti diberi nilai 1, 2, 3, 4, 5, dan sampai 5 sampai 4 nanti kita lihat. Saya juga lupa. Jadi intinya adalah bahwa fiskal itu dianggap kategori yang lebih harus dapat ditanggulangi ketimbang kalau misalnya risiko itu adalah risiko kebijakan. Demikian juga selanjutnya risiko kebijakan itu lebih harus didahulukan untuk dilaksanakan atau ditindaklanjuti ketimbang risiko kepatuhan. Nah, ini urutannya. Jadi risiko fiskal, kebijakan, kepatuhan, legal, fraud, dan reputasi, dan sebagainya. Nanti kita akan balik ke sini lagi kalau sudah masuk ke matrik kalau bingung. Kemudian kita juga harus menetapkan kriteria risiko. Kriteria risiko itu adalah pertama kriteria kemungkinan terjadinya, kemudian kriteria dampak. Ini pun jangan bingung-bingung Bapak Ibu. Kalau di unit-unit yang di luar DKI Jakarta, saya kemarin tanya teman di Tangerang dan di Sumatera, ternyata mereka kebingungan ketika menetapkan kriteria risiko. Kenapa? Karena kan kriteria risiko itu kita menyatakan risiko itu berbahaya atau tidak, harus ditindaklanjuti atau tidak, risiko tinggi atau tidak. Kita harus membuat cut off point, batasan-batasan. Yang mana sih yang dianggap risiko tinggi, mana enggak. Nah, DKI Jakarta kita sudah punya aturan. Jadi enak sekali. Kita tinggal melihat tabelnya saja nanti. Kita ada tabel-tabel kemungkinan. Pertama itu terkait dengan kemungkinan terjadinya risiko. Di DKI Jakarta sudah mengatur. Itu untuk yang menggunakan pendekatan statistik atau probabilitas, frekuensi kejadian per hari, waktu per minggu, itu nanti sudah ada tabelnya. Kemudian pemerintah DKI Jakarta juga menggunakan pendekatan kejadian waktu. Nanti tabel kalau sini bingung nih, terus ada tabelnya aja. Nah, ini. Jadi seharusnya kalau kita mengikuti peraturan pemerintah, maka kita sebelum melakukan kegiatan proses manajemen risiko, kita membuat kriteria kemungkinan. Dan ini berbeda-beda antar kalau dibiarkan membuat sendiri-sendiri,
orang-orang akan mempunyai cut off point yang berbeda-beda sendiri. Kita untuk menyatakan hampir terjadi, jarang terjadi, kadang-kadang terjadi, itu kan sifatnya kualitatif. Itu harus dikuantifikasikan, harus bisa dihitung. Nah, Pemprov DKI Jakarta sudah memberikan arahan. Jadi yang dimaksud dengan hampir tidak terjadi itu kalau persentasinya di bawah 5%, itu berarti hampir tidak terjadi. Atau misalnya kejadiannya hanya 2 kali dalam 1 tahun, itu dianggap hampir tidak terjadi. Jadi ini kita tidak usah perdebatkan lagi, kita given saja, kita pakai ini saja. Kalau kita udah menemukan risiko, dan risiko itu kira-kira ini sering terjadi atau enggak, kita tinggal lihat aja tabel ini. Oh, kejadiannya 30%. 30% itu berarti antara 20 dan 50%. Oh, berarti ini dianggap sering terjadi. Kenapa ini perlu? Karena ini nanti kita akan menemukan dia poinnya berapa. Kalau sering terjadi 4, berarti nilainya nanti tinggi. Karena semakin tinggi nilainya, semakin kita prioritaskan untuk kita lakukan tindakan. Ini dari kriteria risiko. Kemudian dari kriteria dampak juga. Kriteria dampak ini bobot yang tertinggi hingga yang terendah. Jadi kalau nanti kita sudah mendapatkan risiko, kita harus menetapkannya kriterianya juga. Kita juga nggak usah ngarang-ngarang lagi karena sudah ada di keputusan gubernur. Ada kriteria risiko yang sudah ada penilaiannya. Jadi kalau misalnya nanti risiko itu risiko yang berupa rusaknya citra atau nama baik dari Pemprov DKI Jakarta, itu masuknya ke kriteria risiko penurunan reputasi. Nah, kalau misalnya pengukuran dampak berdasarkan presentasi anggaran yang dikelola unit terkait dengan keuangan, maksud beban keuangan. Nah, kalau misalnya ada 2 masalah, satu masalah keuangan, satu masalah reputasi, maka dianggap bahwa masalah keuangan itu harus diprioritaskan ketimbang reputasi. Dan demikian juga sebaliknya, urutan ada sanksi pidana, kecelakaan, gangguan terhadap. Jadi kalau misalnya ada risiko yang hanya mengakibatkan penurunan kinerja, itu ternyata adalah prioritas terakhir. Nah, yang diutamakan kalau misalnya dia lebih, kalau misalnya ada 2 kejadian, satu mengakibatkan kecelakaan kerja, satu mengakibatkan penurunan kinerja, maka yang diutamakan yang harus diprioritaskan untuk ditindaklanjuti adalah yang kecelakaan. Jadi ini urutan-urutannya. Jadi gampang sekali karena kita sudah punya ini. Yang repot kalau belum punya cut off point untuk menentukan kriteria dampaknya. Bapak Ibu, ini tabel-tabelnya juga saya nggak perlu bacakan. Ini tabel nanti yang akan kita gunakan ketika kita isi matrik. Setelah kita isi matriknya, kita masuk ke dalam tabel ini. Kemudian ini juga kalau di tempat lain sedang merumuskan bagaimana kira-kira penilaian untuk membuat batasan-batasan mana yang perlu ditindaklanjuti atau tidak. Ada namanya analisis risiko. Analisis risiko yang pertama kombinasi antara level dampak dan level kemungkinan. Ini menunjukkan besarnya risiko. Ini nanti akan kita gunakan tabel ini. Kemudian ini batasan-batasannya juga ketika nanti nilainya setelah kita total angkanya misalnya 1 sampai 5 berarti biru. Nah, nanti juga berarti kita harus menentukan ini, menentukan namanya selera risiko. Selera risiko itu nama juga selera, berarti kan sesuai keinginan kita. Nah, kalau diberikan sesuai keinginan kita, repotnya adalah nanti keinginan kita berbeda-beda dan akan sulit. Nah, oleh karena itu Pemprov DKI Jakarta menetapkan juga selera risikonya. Selera risiko ditetapkan oleh Pemprov DKI Jakarta. Nah, ini ada batasan yang garis biru di tengah, itu selera risiko. Selera risiko itu maksudnya dengan angka-angka tersebut, mana yang sering terjadi, dengan dampak signifikan, minor, dan sebagainya, kita seharusnya tadi menentukan sendiri, oh ini yang batasan angka yang harus kita tindaklanjuti. Ini batasan yang perlu kita abaikan saja, karena bukan dianggap masalah. Nah, Pemprov DKI Jakarta sudah mengeluarkan tabel ini. Jadi kalau angkanya nanti antara 1 sampai 5, itu dianggap biru. Biru itu artinya tidak memerlukan tindakan yang cepat, termasuk dengan hijau. Nah, kalau dia masuk ke area kuning dan coklat dan merah ya. Nah, ini area risiko yang harus dimitigasi. Jadi nggak boleh dibiarkan. Nah, kalau yang tadi, kalau nilainya rendah, kita cukup menerima risiko itu saja. Artinya ya mau diapain lagi? Karena risikonya tidak terlalu besar. Itu Bapak Ibu. Nah, sepanjang yang saya jelaskan tadi, pada intinya kita nanti kalau yang diminta adalah manajemen risiko dinas perumahan, maka kita hanya bikin satu seperti ini saja. Tapi kalau ke depannya, tentu bukan ke depannya, seharusnya sih semua unit membuat manajemen risiko ini dan kemudian nanti dikompilasi menjadi satu laporan. Nah, laporan ini nanti kepala dinas selaku unit pemilik risiko akan melaporkan kepada ketua pelaksana risiko. Dalam hal ini adalah kepala inspektorat. Ini akan dilaporkan. Ini format-formatnya, Bapak Ibu. Ini definisi saya pikir nggak perlulah. Saya tadi dengan menyampaikan contoh-contohnya berarti kita udah tahu sebenarnya yang dimaksud risiko itu apa sih. Risiko itu adalah kemungkinan suatu peristiwa punya dampak negatif terhadap tujuan organisasi. Maka itu disebut dengan risiko. Kemudian
pemilik risiko tugasnya apa? Pemilik risiko tadi adalah kalau di SKPD kepala dinas, kalau di UKPD kepala unit, itu pemilik risiko. Tugasnya adalah menyusun dan menetapkan profil risiko untuk rencana penanganan berdasarkan sasaran unit, melaporkan pengelolaan risiko kepada ketua komite pelaksana. Ketua komite pelaksana tadi inspektorat, melakukan pemantauan dan evaluasi. Koordinator tugasnya adalah melaksanakan dan melaporkan rencana penanganan risiko. Urutannya adalah manajer risiko melaporkan kepada koordinator risiko. Koordinator risiko melaporkan kepada pemilik risiko. Pemilik risiko melaporkan kepada komite pelaksana. Itu urutannya. Jadi kalau misalnya nanti akan diterapkan ke dalam satu unit, tinggal dilihat saja struktur itu yang memungkinkan seperti apa, sehingga ada pelaporan yang bisa berjenjang. Ini manajer risiko tugasnya. Hari ini saya pikir yang hadir di sini lebih banyak nanti akan menjadi manajer risiko sepertinya. Bapak Ibu, ini nanti kita juga membuat analisis risiko ini yang kita akan masukkan ke dalam formulirnya. Nah, nanti ketika kita sudah membuat formulir, kita juga akan dihadapkan penilaian-penilaian yang ternyata sama. Nah, ketika penilaiannya sama itu kan kita bingung mana yang harus diprioritaskan. Nah, nanti dalam evaluasi ada tata cara bagaimana kita untuk memilah-milah mana yang lebih berisiko. Misalnya, ketika besaran risiko itu sama-sama nilainya 17. Kita bagaimana caranya? Maka kita mundur ke area dampak. Mana area dampak lebih besar? Kalau area dampak lebih besar maka dia pilih. Jadi walaupun nilainya nanti sama, kita tetap mempunyai kategori lain. Kita melihat sampai dengan setiap masalah itu bisa dikategorikan mana yang harus dilakukan terlebih dahulu. Nah, contohnya seperti ini, Bapak Ibu. Kalau nanti kita dalam menetapkan manajemen risiko, kemudian kita menemukan angka-angka yang setelah kita hitung ternyata nilainya misalnya sama-sama 19. Lalu yang mana harus kita prioritaskan? Maka berdasarkan ini kita mundur ke belakang. Mundur ke belakang itu kita lihat mana area dampak yang paling besar. Kalau yang 19 ini area dampaknya penurunan reputasi. Yang 19 penurunan reputasi. Oh, sama juga. Ternyata nggak bisa dipisahkan, tetap dipisahkan juga. Kita mundur lagi ke belakang. Kita lihat kategorinya. Kategorinya kalau yang 19 ini yang A kategorinya operasional. Kalau yang D tadi, yang D ini kategorinya masuk ke fiskal. Ini Bapak Ibu tentu masih ingat tadi kan, ketika kategori fiskal, kategori operasional masih ingat, kita balik ke awal tadi. Nah, ketika dia masuk ke fiskal, berarti dia lebih utama. Nah, maka walaupun nilai 11, dia masuk ke 4, nomor 5. Nah, kita nanti akan lihat mana yang diprioritaskan adalah mana yang terbesar. Begitu melihat angka terbesar 25, oh berarti 25 ini yang paling harus segera dilakukan. Ketika melihat sama, kita lihat ke kirinya, mana yang lebih besar. Prinsipnya seperti itu. Nah, Bapak Ibu, setelah kita membuat matrik itu nanti kita akan diberikan sistem informasi pengelolaan risiko by system. Kita akan menginput ke sistem. Ini hanya menginput saja, gampang. Yang paling sulit adalah ketika membuat manajemen risiko manualnya, itu yang sulit. Nah, Bapak Ibu, saya akan mohon izin mau kira-kira memberi masukan dulu atau kami memberikan contoh yang sudah dibuat di UPDP, tapi ini mohon maaf, ini memang ini pembuatannya ini secara konseptual saja, karena memang pertama belum kami konsultasikan kepada tim, ini hanya untuk melihat contoh-contoh bagaimana cara pengisiannya. Jadi nanti bisa kami sampaikan. Mohon maaf Bapak Ibu, mungkin ada yang mau memberi masukan dulu, atau saya langsung memberikan contoh yang sudah dibuat, bukan dibuat oleh PDP. Sebenarnya ini waktu saya pelatihan saya buat sendiri dan ini hanya gambaran saja. Jadi nggak bisa dipakai patokan substansinya, tapi secara material bisa dilihat karena sudah mengikuti konsep-konsepnya. Izin Bapak Ibu atau Pak Akbar, atau mau kita lihat contoh konsepnya atau mau memberikan masukan dulu di teman-teman semuanya. Demikian terlebih kurang mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Mas Akbar, atau langsung aja Bapak Ibu mungkin ada yang mau memberikan masukan, atau langsung saja saya memberikan metrik contoh yang akan dibuat baik dinas maupun dibuat oleh UPT. Langsung aja Pak Ali contohnya. Oke, siap. Terima kasih Bu. Ya. Ya. Sudah tampil Bapak Ibu?
Sudah tampil ya belum Bapak Ibu? Izin? Sudah Pak, tapi belum full. Oh, belum full ya? Ya, baik saya fullkan. Ya. Full ya Bapak Ibu? Ya. Baik Bapak Ibu, ini jadi ke format-format yang akan diisi terkait dengan konteks manajemen risiko. Format pertama namanya konteks manajemen risiko. Yang akan kita isi adalah baik itu dinas maupun DPT. Pertama adalah unit organisasi. Unit organisasi kalau kami kebetulan ini unit pengelola dana perumahan. Jadi kita tulis unit pengelola dana perumahan. Kalau PRS disebut PRS. Kalau dinas. Kemudian lingkup penerapannya. Ini kita memformulasikan secara umum itu sebetulnya tugas unit kita itu apa. Nah ini mohon nanti jangan dikoreksi salah atau benar karena ini saya hanya bukan reka-reka ya, contoh cepat aja bahwa kalau menurut saya bahwa kalau di UPDP itu tugas utamanya adalah penyediaan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Nanti bisa kita sempurnakan lagi. Nanti Bapak Ibu tentu akan lebih tahu sendiri, unit Bapak sendiri, Bapak Ibu lingkup penerapannya apa secara umum. Kemudian tugas pokok dan fungsinya disebutkan. Tugas pokok dan fungsi juga karena saya nggak hafal, saya ketik apa yang saya ingat saja. Nah, Bapak Ibu tentu harus melihat ini dari tupoksinya nanti, lingkup penerapannya, kemudian tugas pokok dan fungsinya apa, kemudian periode penerapannya tentu 2023. Nah, kemudian nanti kita mencantumkan sasaran organisasi yang seperti tadi saya bilang bahwa SPIP nanti atau manajemen risiko nanti adalah kita akan mengupayakan supaya sasaran organisasi ini bisa mencapai tujuan. Untuk mencapai tujuannya maka dilakukan konsep manajemen SPIP diantaranya adalah manajemen risiko. Artinya sebelum kita membuat manajemen risiko, kita harus lihat dulu sasaran organisasinya. Sasaran organisasi ini bisa dilihat dari RPJMD, RPJMN, bisa dilihat dari KSD, Perkin, atau apalagi namanya. Tugas-tugas yang memang menjadi apa yang ingin kita capai di unit kita. Kalau di dinas perumahan ini juga secara substansi mungkin kurang tepat, tapi secara material saya sudah berupaya sesuai dengan konsep. Jadi kalau di KSD dan Perkin yang ada di UPDP itu di sana ada terkait dengan sasarannya proses hunian DP rupiah, kolaborasi kerjasama, pelaksanaan akad kredit, pengembangan strategi komunikasi. Nah ini kemudian kadangkala sasaran itu kan hanya kita saja yang mengerti. Orang lain yang membaca itu nggak ngerti apa sih maksudnya. Maka di kolom keterangan kita menjelaskan apa yang dimaksud dengan sasaran itu. Jadi kalau kita ngambil dari PJMD kah, ngambil dari Perkin, KSD, kadang-kadang bahasanya nggak operasional. Nah kita operasionalkan supaya pihak lain memahami apa yang dimaksud dengan sasaran itu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita mencantumkan struktur. Struktur ini memang harus di SK-kan sebetulnya. Nah, tapi kalau misalnya kita bicara untuk unit dinas, itu nggak perlu di SK-kan lagi sebetulnya. Kenapa? Karena memang di SK gubernurnya sudah tercantum. SK gubernur sudah tercantum siapa pemilik risiko, koordinator risikonya siapa, manajemen risikonya. Untuk dinas, seperti saya sampaikan tadi, pemilik risiko adalah kepala dinas, koordinator adalah sekretaris dinas, manajemen risiko adalah kepala subbagian perencanaan dan penganggaran, atau mungkin jabatan yang setara dengan itu. Ini sudah untuk dinas sudah dikunci oleh keputusan gubernur. Tapi kalau untuk UPT saya kira masih bisa disemiliarkan supaya tidak keluar dari konsepnya. Kemudian pemangku kepentingan, stakeholdernya diinventarisir. Kalau di UPDP kami memiliki beberapa stakeholder. Pertama dari developer yang hubungannya dengan kami adalah kerjasama penyediaan hunian, kemudian stakeholder lain ada perbankan, hubungannya dengan UPDP adalah terkait dengan pelaksanaan program KPR, perbankan atau pembiayaan, kemudian BPKD, SKPD, dan lain-lain. Tentu Bapak Ibu memiliki stakeholder yang berbeda. Kemudian kita masukkan semua peraturan-peraturan yang terkait dengan tupoksi, terkait dengan sasaran yang akan dicapai oleh unit. Semuanya dimasukkan. Kemudian setelah dimasukkan semuanya, nah baru ini kita membuat kriteria kemungkinan. Jadi kita membuat semacam buku panduannya dulu. Kita mau buat, nanti kan kita akan menghitung. Ketika kita mau menghitung, kita harus buku panduan. Nah, tapi jangan khawatir, seperti saya sampaikan tadi, kita sudah dibuat buku panduannya oleh keputusan gubernur. Jadi kita tinggal pakai saja. Kriteria kemungkinan ini menyadur 100% dari keputusan gubernur. Nggak usah dirombak lagi. Ini patokan kita untuk melihat kriteria kemungkinan. Bahwa itu jarang terjadi, sering terjadi, kita tinggal lihat tabel ini saja nanti. Kalau mau dipertanyakan atau diperdebatkan, mungkin di sini bukan forumnya, karena di sini sudah dihitung oleh para ahlinya, kita tinggal pakai saja. Kemudian kriteria dampak, demikian juga kriteria dampak, nanti ketika kita akan menilai ini masuk kriteria dampak yang mana, signifikankah, minorkah, moderatkah, kita lihat tabelnya saja, nanti tinggal lihat nilainya. Kalau dia misalnya penurunan reputasi, jumlahnya
dapat didokumentasikan lebih kurang dari 10, maka dia tidak signifikan, nilainya 1 gitu. Itu penilaian-penilaiannya. Kemudian juga matriknya. Matriknya seperti saya sampaikan tadi, kita sudah punya matriknya, pakai saja matrik ini, jangan dirombak-rombak lagi dari gubernur. Ini matrik untuk kita melihat nanti kira-kira setelah dapat skor, dia masuknya ke posisi mana. Karena kenapa? Karena skor ini yang menentukan apakah dia perlu ditindaklanjuti atau tidak. Level resikonya juga sudah ditentukan oleh keputusan gubernur, selera resikonya juga sudah ditentukan oleh keputusan gubernur. Nah, kemudian ini tadi konteksnya ya. Nah, selanjutnya adalah profil manajemen risiko. Nah, ini akan kita buat Bapak Ibu. Ini saya kecilkan dulu, apakah terlihat semua? Mungkin dikecilkan dulu ya. Oke, maaf. Gimana cara mengecilkannya? Oh, 100%. 90%. Oke. Nah, ini Bapak Ibu matrik yang akan kita buat. Terutama yang akan membuat tentu bukan pemilik resiko. Pemilik risiko kepala UPT atau kepala UPRS, kepala SKPD itu tidak membuat ini, tapi paling enggak dia memberikan bukan pendelegasian, pengendaliannya. Nah, yang akan membuat ini tentu adalah manajer risiko, dan manajer risiko nanti akan melaporkan kepada koordinator risiko. Nah, ini salah satu contohnya untuk mengidentifikasi risiko. Ini jangan diperdebatkan juga substansinya. Ini saya menulisnya secara pribadi. Ini saya juga belum konsultasi dengan pimpinan karena memang ini secara teori saja. Jadi yang dimasuk risiko itu adalah pertama kejadian. Diisi dengan nama kejadian. Contohnya misalnya jumlah pendaftar MBR terhadap hunian DP 0 rupiah menurun. Itu contohnya saja. Kemudian penyebabnya. Sebetulnya untuk penyebab ini kita nggak bisa langsung tulis begini. Kita harus membuat tata cara penentuan penyebab. Salah satunya misalnya menggunakan Fishbone atau menggunakan metode-metode lain sehingga kita bisa memastikan bahwa penyebabnya memang ini. Nah, ketika penyebabnya memang ini baru kita masukkan. Nah, kalau untuk yang permasalahan jumlah pendaftar MBR terhadap hunian DP 0 rupiah ini menurun, ini kita anggap saja ini penyebabnya. Penyebabnya adalah persyaratan yang terlalu ketat untuk mengikuti program karena merujuk pada program nasional atau program perbankan komersil. Jadi maksudnya begini. Jadi jumlah pendaftar ini menurun di program DP 0 rupiah karena persyaratannya kita menggunakan persyaratan nasional, kita menggunakan persyaratan perbankan nasional. Jadi masyarakat nggak bisa ikut. Dampaknya apa? Dampaknya adalah masyarakat kecewa karena tidak mendapatkan hunian yang dia butuhkan karena dia tidak terpenuhi syaratnya. Nah, kategorinya ini masuk ke dalam kebijakan. Nah, kategori ini kita nggak merujuk kepada dampak. Kategori ini merujuk kepada penyebabnya. Nah, karena terkait dengan persyaratan yang ketat itu adalah dampak kebijakan. Nah, karena dia dampaknya kebijakan, kita juga harus melihat sistem pengendalian yang sudah dilakukan apa. Nah, sistem pengendalian itu adalah upaya-upaya yang kita lakukan untuk mencegah ataupun untuk proses itu tidak menjadi lebih parah atau tidak menjadi lebih berat, maka kita harus mempunyai sistem, baik itu dalam bentuk peraturan, SOP, aplikasi, dan sebagainya. Nah, kita terkait dengan masalah kebijakan ini, kita ada sistem pengendalian menggunakan sistem aplikasi Surkin. Nah, lalu baru kita mulai melakukan analisis penilaian. Nah, tadi masalahnya adalah masalah kebijakan. Nah, kita nanti melihat di tabel tadi, kira-kira ini masuknya ke sering terjadi, kita masuk ke level kemungkinan. Kita balik lagi ya, mohon maaf. Ke level kemungkinan. Level kemungkinan. Mana ya? Nah, level kemungkinan. Kita balik lagi. Jadi masalah tadi itu yang saya sudah sebutkan tadi, itu apakah hampir terjadi, sering terjadi, kadang-kadang terjadi, atau terjadi. Kita lihatnya dari tabel ini. Nah, kalau kejadiannya hanya kurang dari 2 kali, berarti dianggap hampir terjadi. Nilainya 1. Kalau misalnya lebih dari 10 kali dalam setahun kejadian itu, bahwa kejadian ada masyarakat yang merasa mengeluh, aku nggak bisa daftar nih, karena nggak memenuhi syarat, lebih dari 10 kali kejadian dalam setahun, berarti itu sering terjadi, angkanya 4. Maka kita balik lagi tadi ke nilainya. Nah, kita anggap sering terjadi. Terjadi misalnya, kejadian itu bisa lihat dari presentasi, bisa dilihat dari jumlah, tergantung kita, selera kita nanti, atau personal judgment. Jadi kira-kira kita nanti memutuskan ini kayaknya kita bisa lihat dari presentasinya atau lihat dari jumlahnya. Nah, kalau untuk persoalan ini kita masuknya ke level 4 tadi nilainya. Sering terjadi, nilainya 4. Nah, sementara dampaknya apa? Dampaknya kita harus lihat juga tadi ke tabel sebelumnya. Saya nggak usah balik lagi lah. Jadi kalau untuk tabel dampak tadi ada penurunan reputasi, ada kemudian terkait dengan
fiskal dan lain sebagainya, maka dia masuknya ke dalam penurunan reputasi. Kenapa? Karena ketika masyarakat kecewa, dia mengeluh, maka kan yang jelek itu kan nama baik dinas perumahan, yang baik adalah unit. Maka kami menganggapnya itu penurunan reputasi. Nah, penurunan reputasi kalau dia signifikan itu nilainya 3. Kalau cukup signifikan lebih rendah lagi. Kalau sangat signifikan nilainya 4. Nah, inilah kemudian kita akan melihat nilainya tinggi atau rendah. Dari 4, 3 ini kita melihat ke tabel 4 dan 3. Tabel kemungkinannya 4, tabel dampaknya 3. Nilainya berapa? Nilainya 16. 4 dan 3. Ya. 4 level apa tadi namanya? Kemungkinan tadi nilainya 4 kan? Nilainya 4. Kemudian level dampak nilainya 3. Kita tarik garis berarti 16. Nah, 16 ini apa? 16 itu warnanya adalah oranye. Ini warnanya oranye. Jadi begitu cara kita menghitung nilainya sehingga dapat angka 16. Nah, semua ini dan saya nggak usah bacakan satu persatu karena mungkin akan menghabiskan waktu saja. Kita akan punya banyak persoalan atau identifikasi risiko. Dari identifikasi tadi sama caranya dengan nomor 1 tadi. Kita lihat nilainya berapa, level kemungkinan berapa, maka akan mendapat nilai. Maka ujungnya nanti kita akan melihat nilai-nilai yang berbeda dan atau sama. Nah, kalau nilainya yang tertinggi, itulah yang kita anggap nanti proses yang harus kita prioritaskan untuk dilaksanakan risiko. Kita memprioritaskan. Saya ambil ini nomor 1, prioritasnya adalah yang 2.1. Tidak adanya perbankan swasta yang mengikuti program DP rupiah. Dan ternyata risiko ini benar terjadi. Di tahun ini kita belum ada pihak perbankan swasta yang berani yang mengikuti program ini. Ini sebetulnya sudah terdokumentasi risikonya sejak sebelumnya. Nah, ini kita masukkan ke level 1, masukkan ke prioritas pertama. Kenapa? Karena nilainya tertinggi, dia nilainya 18. Nah, urutan-urutan inilah nanti yang menjadikan kita tahu bahwa mana sih risiko yang udah abaikan aja, orang dia nilainya cuma kecil kok, seperti ini. Terdapat hunian kosong, tidak ditempati oleh penerimaan manfaat. Ternyata ini kalau kita melihat dampaknya dan lihat apa pengendaliannya, ternyata itu pengaruhnya itu tidak terlalu besar. Tidak terlalu besar terhadap organisasi, tidak terlalu signifikan dampaknya terhadap penurunan kualitas layanan kita, sehingga poinnya kecil. Jadi 1. Akibatnya walaupun itu dianggap masalah, kita abaikan. Kita kategorikan tidak termasuk yang sesuatu yang perlu kita kerjakan. Nah, dari sinilah kemudian setelah mendapat angka-angka ini kita melihat ke level dampaknya tadi. Kalau misalnya dia 6 atau adanya 9, kita tarik 9 itu adanya di mana? 9 adanya di hijau. Tadi sudah kita punya cut-off point kan? Kalau nilai sampai dengan berapa ini? Sampai dengan 11 itu nggak perlu ditanggulangi. Tapi menjadi catatan kita. Mungkin untuk secara konsep Bapak Ibu seperti itu, mungkin saya mohon masukan dari Bapak Ibu semua nanti. Jadi intinya adalah hari ini materi inilah yang akan kami sampaikan kepada manajer risiko di unit kerja Bapak Ibu nantinya. Nah, sebelum kami sampaikan ke unit kerja Bapak Ibu nanti secara keseluruhan, maka kami mengharap masukan dari Bapak Ibu semua. Nah, tapi karena waktunya singkat, saya khawatir nanti Pak Akbar dan teman-teman sama kita juga dikejar-kejar waktu, katanya tanggal 31 Oktober ini harus segera ada, maka cara tercepat memang sebetulnya adalah kami nanti bisa bantu membuatkan atau bantu menghitung bersama-sama, walaupun sebetulnya yang harus menghitung adalah unit ini sendiri. Kami minta bantu saja, format setelah diberikan nanti, kami mohon dari UPT atau dari SKPD di bawahnya, itu untuk mengisi kolom setidaknya kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga. Kejadiannya apa, penyebabnya apa, dampaknya apa. Untuk resiko itu nanti bisa kita bahas bersama. Atau kalau tidak ada waktu, ya kalau perkenan diberikan kepercayaan kepada kami tim, kami akan berupaya untuk membuatnya. Dan tentu kami nanti akan mengkomunikasikannya kepada Bapak Ibu sebagai pemilik unit manajemen risiko ini. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Terlebih kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau diberikan masukan. Halo. Mas Akbar silakan kalau mau memimpin diskusi kalau ada yang mau bertanya. Bukan bertanya, mohon maaf. Kalau bertanya nanti saya balikin lagi ke teman-teman karena memang yang tahu jawabannya
teman-teman semua di sini. Kita mungkin diskusi aja atau masukan-masukan apa yang perlu kita tambahkan, apa yang perlu kita kurangkan sebelum formatnya kita berikan kepada teman-teman. Ini lebih ke teknis pengisian kali ya, Pak Ali. Ya. Atau gimana? Oke, Ya, boleh Pak Ali menyampaikan Oh ya, awal? ya. Ya, terima kasih. Ini juga pasti disaksikan oleh teman-teman semua. Tadi Pak sungguh bagus sekali PDP, dan memang karena Pak Ali sendiri yang istilahnya tadi membuat dan menguasai lah, saya pikir tadi. Alangkah baiknya tadi ada penawaran tuh, gimana kalau dibantu. Nah, mungkin sebaiknya sarannya tuh saya terima sih. Sepertinya gini, kan kita UPRS ini kan pasti sama, hampir sama permasalahan. Cuma memang isian risikonya yang beda-beda ya, Pak. Mungkin nih Pak Ali. Karena kan mungkin di satu sisi risikonya memang besar untuk dusun yang lain, tapi mungkin yang lain juga agak lebih ringan. Jadi maksud saya boleh nih, kayaknya Pak Ali membuatkan kami dulu, karena prinsipnya UPRS itu hampir sama, cuma mungkin ada sedikit-sedikit penambahan lain, tapi pada prinsipnya hampir sama. Mohon dibantu untuk dibuatkan, kemudian baru nanti kita sama-sama menginikan gitu loh, bersama-sama kita formalisikan isiannya seperti apa. Tapi yang pasti memang minta dibantu dulu deh sepertinya. Nanti mungkin teman-teman dari subat-subat TU yang lain yang ada di Zoom ini bisa menyampaikan apakah sepakat ataukah bagaimana. Bisa dibantu dulu oleh Pak Ali. Tadinya seperti bilang Pak Ali, kalau memang mau dibuatkan bisa dibuatkan. Nanti mungkin ada penambahan atau bagaimana. Itu saja sih saran dari saya. Karena kita kan singkat nih tadi. Tentunya pemahaman ini kan harus bersama-sama, nanti ada tim lanjutannya. Tapi langkah baiknya kalau dibuatkan, maksudnya formatnya untuk UPRS, katakanlah UPRS kan ini, ya seperti apa. Itu aja sih Mas Akbar dan Pak Ali. Insya Allah terima kasih kalau bisa dibantu awalnya. Ya, izin Mas Akbar langsung ditanggapi. Saya tanggapi. Silakan. Ya, Silakan, Pak Ali. Ya, baik Mas Akbar. Terima kasih Bu Tati ya. Ya Pak Ali. Ya, Bu. Jadi memang ini hanya karena mengingat waktu saja. Sebetulnya kalau nggak kita mengingat waktu, sebenarnya ini nggak boleh terjadi seperti ini. Karena memang ini harus dilaksanakan oleh unit bersangkutan. Tapi seperti saya sampaikan tadi, kami tim, sebenarnya bukan cuma saya tim ini, timnya ada Bu Ana, ada Pak Imam, ada Bu Devi, Bu siapa tadi? Saya mohon maaf Pak. Satu lagi saya nggak hafal, mohon maaf. Pak Ali dan tim lah gitu ya. Tim kami ini ada, tapi tim ini sesungguhnya yang bisa dilakukan, yang banyak bisa dilakukan adalah ketika dalam tahap analisis. Tapi kalau dalam tahap konteks itu dalam arti seperti yang Ibu sampaikan tadi, bahwa ada resiko yang sama antara UPRS. Nah, risiko yang sama itu apa? Kami nggak tahu. Nah, oleh karena itu nanti kami tetap memberikan formatnya kepada Bapak Ibu, tolong diisi saja. Nanti kami akan mengkategorikan, oh ternyata ini sama dan bagaimana. Dan tentu saja kami tidak akan mengambil keputusan sendiri. Kami tetap akan seperti yang Ibu sampaikan tadi, kami tentu akan berkonsultasi kepada Bapak Ibu semua. Karena ini nanti menyangkut pelaksanaannya juga. Jangan sampai ketika risikonya muncul, kami berikan analisis, kemudian ternyata UPRS merasa itu bukan prioritas, karena UPRS sendiri yang tahu pengendaliannya seperti apa. Demikian Bu, terima kasih. Terima kasih Pak Ali. Mohon izin Pak Ali, Mas Akbar. Wah, ada Pak ini nih, silakan Pak. Ya, ada pakarnya nih. Wah, senang saya. Thank you Pak masuk di sini ya. Mohon izin Pak Ali, kaitan dengan SPIP. Kalau kita berbicara SPIP kan tentunya kan panjang. Ada 5 unsur, yaitu ada lingkungan pengendali, ada evaluasi resiko, dan yang kita bahas ini adalah evaluasi resiko. Dan evaluasi resiko ini ada identifikasi dan ada analisa resiko. Nah, terkait juga masuk ke dalam konteks manajemen resiko yang tadi disampaikan Pak Ali, ini kaitan dengan struktur organisasi penerapan manajemen resikonya, yaitu pemilik resiko, koordinator resiko, dan manajer resiko. Kalau di UKPD, misalnya di Rusun, pemilik resikonya ini adalah kepala UPRS, sedangkan koordinator resikonya ini adalah di bawah dari struktur organisasi pemilik rusun, pemilik resiko, yaitu adalah Kasubag TU, sedangkan manajer resiko ini adalah yang ditunjuk oleh pemilik resiko, yaitu Kasatpel. Apakah itu Kasatpel pelayanan, penertiban, dan tergantung dari permasalahan resikonya. Kami kembali, mohon izin, kebetulan kami juga sudah
pernah buat. Kebetulan kami juga kemarin ada beberapa teman-teman UPRS juga sudah mengikuti manajerial resiko. Dan ini mungkin bisa menjadi sharing. Mungkin teman-teman UPRS bisa dibantu oleh teman-teman yang sudah mengikuti diklat. Jadi biar cepat. Kami juga sudah membuat, kemungkinan yang tadi sampaikan Bu Tati ini sama dengan permasalahan yang ada di semua rusun. Misalnya kalau kami mengambil profil resiko, yaitu misalnya katakan analisa resikonya, sasaran organisasinya adalah terlaksana penghunian rusun, walaupun tugasnya adalah pengelolaan rusun, tetapi sasaran organisasinya adalah terlaksananya penghunian rusunawa. Lalu resiko kejadiannya, misalnya tunggakan retribusi semakin meningkat. Lalu penyebabnya penghuni rusunawa mayoritas MBR dengan pekerjaan tidak tetap. Lalu dampaknya apa? Piutang retribusi meningkat sehingga target tidak tercapai. Lalu kita masuk ke dalam analisa resikonya. Nah, sebelum analisa resiko pasti ada kategori resiko. Di situ kan ada kaitan dengan kepatuhannya. Nah, kepatuhan ini disebabkan oleh pihak eksternal. Misalnya pihak eksternal itu tidak mematuhi dan atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan yaitu Pergub 111 tentang mekanisme penggunaan rusunawa. Lalu kaitan dengan analisanya yaitu misalnya sistem pengendalian yang dilaksanakan yaitu pengelolaan data, surat tugas dan sistem Sirukim. Lalu level kemungkinannya tadi yang diceritakan ya, kalau kami masuk ke dalam levelnya yaitu level 3. Ya, penjelasannya kadang-kadang cukup sering 6 sampai dengan 9 kali dalam 1 tahun. Lalu bagaimana dengan dampaknya, level dampaknya? Level dampaknya 3. Nah, kalau dampak level kemungkinan dan level dampaknya 3, artinya maka level resikonya adalah 3 yang warnanya kuning. Lalu juga masuk ke ini enggak Mas lagi, ada formulir penanganan resiko. Misalnya prioritas resiko yang tadi saya sampaikan, prioritas risikonya misalnya ada salah satu misalnya warga relokasi menganggap rusunawa sebagai kompensasi. Karena ini udah dari beberapa analisa, kami temukan ada 6 analisa. Tetapi yang kami jadikan 3 analisa, ini termasuk yaitu prioritas risiko adalah pertama, warga relokasi menganggap rusunawa sebagai kompensasi atas kebijakan program pemerintah. Lalu terjadinya kebakaran unit hunian. Lalu terjadi lagi perubahan suatu organisasi. Dan ini semua yang paling tertinggi adalah warga relokasi menganggap rusunawa sebagai kompensasi atas kebijakan program pemerintah sehingga warga tidak melakukan pembayaran, sehingga warga meninggalkan tunggakan. Dan inilah yang kami lakukan menganalisa dari manajerial risiko. Itu aja. Makasih Pak Ali. Baik, Mas Akbar, mau langsung ditanggapi? Ya. Oke, siap. Makasih Pak Barudin. Bapak Ibu, seperti yang disampaikan Pak Barudin tadi ya, kita sepakat memang ini merupakan penegasan apa yang saya sampaikan tadi. Dan kalau sebenarnya kalau semua kita memahami seperti yang dipahami oleh Pak Barudin tadi, sebenarnya kerjaan dari manajer risiko di Dinas Perumahan ini akan lebih gampang lagi karena tinggal akan mengkompilasinya semuanya. Tapi begini Pak Barudin, memang kan kita nggak semua UPRS dan tidak semua aparatur kita yang sudah mengikuti program ini. Jadi memang kita harus terus mengulasnya supaya terjadi pemahaman yang bersama. Terus tadi juga terkait dengan apa yang sudah Bapak sampaikan, kita ada format lagi sebenarnya setelah ini. Setelah mendapat format tadi, analisis risiko, nanti ada pengendalian seperti apa, evaluasi, review seperti apa. Tapi saya khawatirnya nanti melihatnya terlalu berat, teman-teman yang baru melihat. Sementara itu bisa dilaksanakan setelah masalah yang lebih rumit bisa dilaksanakan. Dan kalau menurut hemat saya, yang paling rumit saat ini adalah tidak di tahap pengendalian, karena di tahap pengendalian selama ini sudah kita kerjakan, tinggal didokumentasikan. Yang agak rumit adalah di tahap penilaian analisis, penggalian risiko ini. Nah, kita berharap kalau poin ini selesai, ke depan di tahun ke depan kita memang membuatnya secara sistematis, benar-benar dari langkah 5 unsur yang disampaikan oleh Pak Barudin tadi. Demikian, makasih Pak Barudin masukannya, penguatannya. Demikian mungkin Pak Akbar, kalau ada yang mau di saran lain lagi. Baik Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan lagi? Kalau saya melihat peserta ini, Pak Akbar, hampir sebagian besar sudah mengikuti SPP ini. Sekali lagi Bapak Ibu, saya sampaikan tadi, kami tim ini bukanlah
orang-orang ahlinya, bukan. Kami hanya inputor aja sebenarnya, menginput dan memang harus ada yang menyampaikan. Karena itu kami tugas menyampaikan, kami sampaikan. Jadi silakan saja nanti dikreasikan sendiri-sendiri sesuai dengan yang sudah diketahui Bapak Ibu terkait dengan tata cara penyusunan ini. Sekali lagi Mas Akbar, mungkin nanti yang perlu saya bukan pertegas langkah selanjutnya nanti ke depan ini paling penting adalah seperti yang disampaikan Pak Barudin tadi, bahwa di unitnya ternyata sudah melakukan manajemen risiko ini. Nah, ini akan lebih mudah lagi. Nah, mungkin kita bisa juga menginventarisasi mungkin selain dari UPRS 6 ini, mungkin ada UPRS lain yang sudah melakukan ini. Nah, kalau sudah, nanti itu akan lebih gampang lagi. Dan bahkan juga mungkin kalau bisa kami mohon perkenannya untuk juga masuk ke dalam tim ini, Pak Barudin, tim yang sudah itu. Jadi akan lebih cepat sebelum 31 Oktober dan bisa. Mungkin demikian. Mungkin ada masukan lagi dari yang lain mungkin. Saya Pak Ali ataupun Pak Akbar. Siap, Bu. Ini kita untuk diskusi ya. Karena terima kasih Pak Ali atas penjelasan dan paparannya tadi. Dan kalau saya melihat bahwa ini berlaku di semua ya, dinas dan UKPD gitu. Nah, di Dinas Perumahan ini kan UKPD ada yang mempunyai kemiripan tupoksinya. Misalkan di suku dinas itu 6 suku dinas itu sama tupoksinya. Dan UPRS juga sama terhadap 8 UPRS kan seperti itu. Nah, tentunya kan ini saya pikir untuk mempermudah karena pengisiannya menyangkut tupoksi, menyangkut kinerja dan sebagainya, mungkin itu perlu ada kesepakatan bersama antara Sudin dan juga UPRS dalam pengisian ini ya, manajemen risiko ini. Nah, terus yang kedua kalau yang agak berbeda mungkin UPDP dan Pusdatin dan juga dinas ya itu masing-masing. Nah, tadi saya mendengar penjelasan Pak Ali bahwa selain daripada pemilik resiko, manajer resiko, dan koordinator resiko, ada juga unit kepatuhan internal, kan seperti itu ya. Apakah unit kepatuhan internal itu juga berada dalam internal UKPD itu sendiri gitu, ataukah mungkin kita karena kita di bawah dinas, apakah unit kepatuhan internal itu harusnya dinas yang mengawasi istilahnya gitu ya. Kalau saya menganalogikan bahwa unit kepatuhan internal itu adalah dia sebagai pengawas gitu atas pelaksanaan manajemen risiko ini. Apakah dari internal UKPD itu sendiri ataukah itu dari dinas gitu? Karena kalau saya perbandingkan misalkan di UPDP itu kan 1 kepala UPDP, 2 kasubag, dan 2 kepala seksi kan gitu ya. Kalau berbagi tugas istilahnya dalam tadi struktur organisasi manajemen risiko itu kan ada pemilik risiko, manajer risiko, koordinator risiko itu sudah 3 kan gitu kan. Apakah sebagai unit kepatuhan internal itu juga berada di dalam UKPD itu sendiri misalnya seperti itu? Apakah tidak sebaiknya dinas yang mengambil alih atau salah satu bidang ataukah di bawah sekretaris dinas gitu kan sebagai unit kepatuhan internal. Mungkin itu yang perlu diperjelas Pak Ali. Karena kita di bawah dinas gitu ya. Kalau memang semua diserahkan kepada masing-masing UKPD ya berarti struktur organisasi manajemen risiko ini memang benar-benar dibuat di UKPD itu sendiri. Dan mengenai struktur organisasi ini apakah ditetapkan dengan SK daripada kepala UKPD ataukah mungkin SK kepala dinas? Maaf tadi saya terlewatkan kalau masalah itu ya payung hukumnya gitu kan dalam pembentukan struktur manajemen risiko ini. Mungkin itu yang perlu saya pertanyakan dan juga saya berikan masukan. Terima kasih. Izin Mas Akbar, saya langsung. Ya, silakan Pak. Ya, baik, terima kasih Bu Meli atas masukannya. Memang Bu, ini tadi juga kita sampaikan ini ada suatu kendalanya juga. Kenapa? Karena memang kalau kita lihat dari keputusan gubernur dan peraturan gubernur yang diatur itu hanya sampai sebatas SKPD. Di batas SKPD yang diatur terkait dengan manajerialnya bahwa pemilik risiko adalah kepala SKPD, koordinator risiko sekretaris dinas, koordinator manajernya adalah kepala kasubag perencanaan dan penganggaran. Nah, kalau terkait dengan kepatuhan, unit kepatuhan, saya mungkin bisa melihat dari BPKP. Kalau di BPKP Bu, kalau kita lihat Bu, ternyata mereka memang ada salah satu bidang, bahkan ada namanya bidang kepatuhan. Kalau di Irjennya ada
di bawah irjennya langsung kepatuhan juga. Kemudian di bawahnya ada seksi-seksi lagi. Di seksi lain pun ada seksi kepatuhan. Jadi memang karena mungkin mereka memang yang menelurkan program ini, jadi mereka memang udah siap dengan itu. Nah, tapi kalau saya lihat dari Pergub, di Pergub sendiri disebutkan bahwa unit kepatuhan ini prinsipnya adalah berada di bawah pemilik resiko. Jadi kalau dengan demikian berarti adalah di bawah kepala dinas memang. Nah, seperti saya sampaikan tadi, kalau dinas, saya sepakat dengan Bu Meli, mungkin sebaiknya memang ini usulan juga kepada sekretariat Pak Akbar. Karena kita di tingkat UPT tidak diatur, maka mungkin kita bicaranya di tingkat dinas saja. Nah, di tingkat dinas aturannya sudah jelas bahwa ada suatu unit yang ditunjuk sebagai unit kepatuhan yang berada di bawah pemilik resiko. Berarti otomatis itu adalah bidang. Tinggal nanti melihat di bidang mana yang memungkinkan untuk tugas-tugas daripada unit kepatuhan ini. Kalau menurut hemat saya, kalau di dinas perumahan itu yang paling mendekati itu mungkin RPM mungkin ya. Tapi saya saya apa yang saya sampaikan ini nggak wajib juga dijadikan sebagai pedoman. Tapi itu menurut hemat saya sendiri. Itu RPM karena dia terkait dengan regulasi, terkait dengan pengawasan mungkin akan lebih dekat ke arah itu. Atau kalau tetapi karena tidak ada pembatasan, ya ini mungkin perlu didiskusikan saja antara pemilik unit dan pemilik resiko dengan koordinator risiko. Mungkin bisa dibahas secara internal, Pak. Tapi pada prinsipnya saya sepakat dengan Pak Bu Meli tadi, kita nggak perlu sebenarnya membentuk unit kepatuhan di tiap-tiap unit. Toh pada akhirnya mereka yang ditunjuk menjadi unit kepatuhan ini nanti ada timnya juga kan. Nah, di dalam timnya itu mungkin bisa dimasukkan ke beberapa orang saja yang memungkinkan untuk dimasukkan. Demikian, Ibu Meli, makasih. Ali, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini lebih pakar lagi nih Pak. Mohon silakan Pak. Mohon maaf Pak. Saya udah pernah ikut tahun 2010, cuma udah lupa semuanya Pak Ali. Jadi udah terlalu lama. Mungkin pertanyaan saya mungkin karena ketidaktahuan ya. Jadi terima kasih Pak Ali, paparannya luar biasa. Nanti mohon di-share Pak Akbar, Kurnia juga nih. Ini Pak, ini kan tadi nyambung yang disampaikan oleh Bu Meli tadi ya. Ada ukuran-ukuran tadi, sudah ada perhitungan-perhitungan risiko gitu ya. Tapi saya belum melihat tadi indeks risiko di situ Pak. Karena memang OPRS ini kan ada 8. Nantinya harus kita sepakati. Karena ini antara SPIP itu dengan manajemen risiko indeks ini kan harus terintegrasi itu. Jadi kira-kira apakah ini yang nyusun dari tim atau kami sendiri yang nanti akan menyusun indeksnya ini berdasarkan kondisi yang ada di setiap UKPD gitu Pak. Barangkali itu. Kemudian yang kedua tadi bukan Pergub Pak, Ingub 131 2016. Nah, itu tadi di paparan di PPT yang terakhir itu ada seperti itu. Nanti tanya koreksi saja. Demikian Pak Ali. Mudah-mudahan pertanyaan saya tidak menjadi bagi teman-teman tim gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ya Pak Akbar ya. Terima kasih Pak Ageng. Pak Ageng memang sebenarnya lebih paham nih. Mohon maaf Pak Ageng karena saya ditugasin Pak Akbar nih menyampaikan ini Pak. Jadi kalau Pak Ageng tanyakan siapa yang menyusun, memang sebenarnya secara konsep memang si pemilik risiko, manajer risiko dan koordinator risiko. Tapi disampaikan tadi bahwa karena kita waktunya nggak memungkinkan dan sebenarnya nggak itu juga alasannya. Karena selama ini sebenarnya kan sudah kita kerjakan semua Pak. Sudah kita kerja semua, cuma belum didokumentasikan. Nah, karena belum didokumentasikan, dengan waktu yang sedikit ini, kalau hanya akan mendokumentasikan saja, mungkin waktunya cukup. Nah, kalau kita serahkan pendokumentasian ini kepada unit-unit di bawah, kalau lancar, mungkin sebelum 31 Oktober ini mudah-mudahan selesai. Kalau sebenarnya ini kami senang sekali para pejabat administrator datang, karena mungkin nanti bisa mengarahkan kepada jajaran di bawahnya untuk hadir apabila kita nanti dalam penyusunan ini memerlukan teman-teman yang berada di bukan pengambil keputusan, berada di tim ini. Ya Pak, besok di tahun mungkin 2024 mungkin kita akan mulai benar-benar secara konsep, mulai dari awal itu ditetapkan oleh unit ini sendiri. Tapi untuk yang sekarang ini Pak
Pak Ageng mohon maaf, kita fokus ke manajemen risiko dengan indeks-indeks yang sudah ditetapkan oleh Kepgub tadi. Kita menggunakan itu saja. Dan yang kami harapkan dari teman-teman dari UPRS, PT, dan lain sebagainya adalah terkait dengan konteksnya saja. Konteks itu tadi, yaitu kalau misalnya terkait dengan sasaran, itu mungkin Pak Akbar punya datanya, di sekretariat punya datanya. Tapi terkait dengan permasalahan, itu benar-benar ini kayaknya nggak bisa didelegasikan. Jadi untuk terkait dengan resiko, itu memang dari UPRS sendiri. Dan dari setelah itu nanti baru kita bahas bersama. Mungkin demikian Pak. Saya yakin ini tidak menjawab, cuma muter-muter aja Pak. Karena saya yakin Pak Ageng nanti kami berharap bisa banyak membantu Pak. Terima kasih. Sama-sama Pak Ali. Jadi memang kan gini, seperti ketika ada survei SKM, masing-masing kan diserahkan kepada UKPD masing-masing. Nah itu indeksnya berbeda-beda tuh Pak Ali. Ya. Kalau waktu saya di UPRS itu ya sudahlah real aja, karena ini kan bicara maturitas gitu kan, bicara kedewasaan sebuah organisasi. Ya Pak. Yang penting nilainya tidak jeblok amat kan itu. Tapi kan ada juga yang tiba-tiba tinggi, karena nanti kan SKM ini kan survei kepuasan masyarakat ini kan berjenjang, harus ada eviden dan harus ada perubahan. Kalau terlalu tinggi, ini kan juga nanti akan kebingungan sendiri kan gitu. Artinya memang sama seperti di Pusdatin ini kami juga sedang menyusun maturity sistem kita gitu, karena ternyata memang masih baru 2 tahun dan itu juga nanti kita harus membandingkan dengan wali data kita di Diskominfotik, kemudian tingkat security-nya dan sebagainya gitu. Nah, jadi nanti di dalam penyusunan ini juga kita maturitas SPP kita juga harus disepakati nih gitu. Tiba-tiba tampil terus dengan angka yang indeks yang tinggi kan itu kan juga berisiko juga nantinya, berisiko bagi organisasi selanjutnya begitu. Demikian Pak Ali. Kasih, ya benar Pak. Jadi memang yang paling mengetahui adalah si pemilik risiko sendiri. Tapi nanti saya bilang tadi untuk kecepatannya kami bantu analisis, tapi hasil analisis tadi nanti akan kami kembalikan ke teman-teman pemilik risiko atau kita bikin bersama-sama. Nah, tinggal kalau bikin bersama-sama ini kita minta waktunya nih sekretariat. Ada nggak waktunya? Kita kumpulkan lagi nih sekali lagi dan kami berharap nih bantuan pada Bapak Ibu pejabat administrator. Kami minta bantuannya nanti kalau kami akan mengundang teman-teman pejabat fungsional ya. Pejabat pelaksana atau pejabat di bawahnya itu mohon didorong Pak supaya lebih baik lagi lebih baik lagi cara pembuatannya, jadi benar-benar sesuai dengan apa yang ada di lapangan, enggak kami ketimbang kami bukan mengarang, kami gunakan analisa sendiri, kami balikkan lagi, itu terjadi bolak-balik juga. Jadi kita minta waktunya dari sekretariat, masih ada lagi nggak waktunya kira-kira untuk mengumpulkan ini, kalau bisa nih di Bogor, Ciawi ya sebenarnya. Jangan mendadak Pak. Ya, supaya jangan, karena begini Pak, biasanya pengalaman membuat ini tuh membosankan. Jadi ketika belum selesai nanti biasanya kabur. Tapi kalau di karantina di suatu daerah 1 hari aja, mungkin saya yakin dan percaya ini 2 hari selesai. 2 hari selesai dalam arti orang yang kita butuhkan tuh ada semua. Orang yang kita butuhkannya cuma 1 sebenarnya dari setiap unit itu, manajernya aja 1. Nah, kalau mau mengarang dia lah yang ngarang. Nanti kan dia bisa konsultasi kepada pimpinannya. Nah, kalau sekedar motivasikan itu cepat. Demikian, Pak. Terima kasih. Ali, mohon undangannya jangan mendadak. Jadi artinya tadi dipersiapkan misalnya sehari sebelumnya atau apa, sehingga mereka juga udah mulai menyiapkan dan komunikasi tentunya dengan teman-teman yang lainnya. Seperti itu ya Pak? Ya. Mas Akbar, dicatat Mas Akbar. Ya. Siap. Karena tugas kan banyak sekali. Ya. Lokasinya serain Bu Tati dan Mama. Nah, dia. Ya. Ini pakarnya nih, paling-paling nih Pak Ageng. Kami sebenarnya tim penggembira aja Pak Ageng, kami penggembira aja. Nanti kita tetap minta masukan kepada Bapak Ibu semua. Dari Bu Meli, dari Bu Tati, dari Pak. Pak Akbar disampaikan ke Pak Sekdis ya Pak Akbar. Sekretariat. Sekalian ya Bu Tati ya, bahas barengnya ya.
Jadi pusing dan Ada Bu Meli. harus berimbang. Karena tadi targetnya kan ini Bu Meli tanggal 31 nih, berarti waktunya udah mendesak banget ya, kepotong Sabtu Minggu. Jadi mau nggak mau Mas Akbar sudah mulai merencanakan kalau memang mau ada pertemuan kapan, seperti itu. Prinsipnya kami yang tadi disampaikan oleh Pak Ali siap mendukung, seperti itu. Terima kasih. Baik Bu Tati, nanti kami akan infokan. Tapi jangan khawatir Pak Akbar, jangan terbebani. Di lantai 5 juga bisa sih kita kerjakan sebetulnya. Ya, lantai 9 juga bisa. Nah, itu. Ya. Kira lagi direhab, Bu. Oh iya. Oh, lagi direhab. Oh, baik. Oh, lantai Tapi kalau tempatnya Bu Meli. Ya. Kalau gitu yang baru tempatnya Bu Meli. Ruang rapatnya. Baik. Ya, kalau dari saya mungkin cukup Mas Akbar. Makasih. Mohon izin Baik, Bu. Pak Ali. Silakan. Silakan. Oh iya, Pak Herun. Ya, mohon izin Pak Ali, mungkin satu saja terkait dengan penilaian resiko tadi itu Pak Ali. Penilaian resiko itu kan bukan semata-mata berada di SKPD atau UKPD internal kita saja Pak. Ya tentunya mungkin akan melibatkan dari aparat pengawas internal pemerintah APIP ya, inspektorat. Apakah ini dikaitkan dengan penilaian-penilaian yang ada di APIP juga Pak Ali? Mungkin itu pertanyaan saya Pak Ali. Terima kasih. Ya. Sebenarnya Pak Herun ini udah ikut SPP dan dia juara ya Pak Herun kalau nggak salah ya. Enggak juga Pak Ali, enggak juga juga. lupa semua seperti Pak Ageng Pak Ali, karena udah lama banget Pak Ali. Terima kasih. Ya. Jadi memang Pak, kalau kita bicara SPP tadi kan ada bagian-bagiannya. Ada indeks evaluasi pencegahan korupsi, ada kapabilitas APIP. Kapabilitas APIP itu dari inspektorat. Itu memang nanti bersinergi semuanya. Nah, seperti saya sampaikan tadi, nanti ketika BPKP inspektorat dia akan memeriksa, dia akan memadukan antara konsep SPP dengan apa yang dia periksa. Nah, kalau kita bicara tentang manajemen risiko, sesuai dengan konsepnya memang kita lebih banyak melibatkan kita sendiri, Pak. Kita belum melibatkan inspektorat. Tapi nanti ketika kita akan melakukan di tabel selanjutnya yang memang belum saya sampaikan di sini, ada tabel selanjutnya lagi, tabel pelaksanaan dan sebagainya, itu memang kita akan melibatkan banyak pihak. Nah, kalau inspektorat mungkin perannya sebelum itu ketika tadi di konsep pengendalian, kemudian nanti di tahap evaluasi akhir. Nah, di situ kenapa perlu peran SKPD lain? Karena ketika kita sudah menemukan resiko itu ada yang bisa kita tanggulangi, ada yang tidak bisa kita tanggulangi. Ketika tidak bisa ditanggulangi itu melibatkan pihak lain, termasuk di dalamnya adalah keterlibatan dari inspektorat tadi. Tapi kalau untuk penyusunan ini, memang kita lebih fokuskan kepada internal, Pak. Demikian, Pak. Terima kasih, Pak. Mungkin cukup ya. Ya cukup Pak Ali, cukup. Ya terima kasih Pak Ali. Silakan Mas Akbar mau apa lagi nih? Masih ada yang mau bertanya? Oh iya. Bapak Ibu? Bukan bertanya Mas Akbar tapi memberikan masukan. Masukan ya? Iya. Silakan. Mungkin langsung ditetapkan aja kali Pak Akbar ya Mas Akbar, kira-kira kapan kita akan bahas mengenai itu gitu kan istilahnya. Jadi biar lebih cepat lebih baik kan gitu kan, karena biar mumpung masih segar dalam ingatan ini apa yang dijelaskan oleh Pak Ali tadi, dan tolong di-share, ada permintaan juga kan itu tolong di-share untuk PPT penjelasan Pak Ali tadi. Jadi nanti masing-masing kita kepala UKPD itu memberikan konsepnya sesuai dengan tupoksi masing-masing gitu kan. Jadi kita langsung simulasikan gitu loh istilahnya, biar udah final baru kita ajukan ke Pak Kepala Dinas. Saya sih gitu Mas Akbar. Jadi jangan, kalau kita udah punya target waktu kan kita persiapannya juga lebih cepat gitu kan. Jadi ditetapkan saja kapan minggu depan gitu kan kita akan bahas ini kembali dengan membawa konsep masing-masing, itu nanti kita sepakati bersama. Itu mungkin saran saya itu sih Mas Akbar. Terima kasih. Baik, terima kasih. Izin Pak Ali, mungkin saya minta masukannya kira-kira tanggal berapa ya Pak Ali? Untuk pengerjaan ini berapa lama gitu?
Kalau pengerjaannya, kalau menurut saya 2 hari cukup, Pak. Tapi 2 hari ini dalam catatan bahwa semua pihak yang kita harapkan itu hadir. Karena kita tidak bisa mengarang di konsep ini, kita nggak bisa mengarang. Kalaupun mengarang pun nanti kita balik lagi, bolak-balik. Jadi harus hadir. Kalaupun harus ada yang mengarang itu adalah mereka yang memang berada di unit itu. Tapi saya yakin lah bisa, karena di sini banyak yang hadir para pejabat administrator, dan yang kita perlukan adalah manajer-manajer yang berada di bawah administrator. Saya kira kendala itu nggak ada, Pak Akbar. 2 hari bisa kita selesaikan. Demikian, Pak. Makasih. Berarti apakah misalnya rapat selanjutnya hari Selasa depan bisa nggak kira-kira Pak? Terlalu cepat atau gimana? Selasa depan. Saya izin Bu Meli, ada cara nggak Bu kita, Bu? Iya, kayaknya terlalu cepat juga kalau hari Selasa ya teman-teman. Mungkin kalau sekarang hari Kamis ya. Kalau saran saya, Kamis lagi kali ya. Ya, Kamis lagi atau Rabu ya? Kamis. 2 hari berturut-turut kita harus bahas gitu tanggal ya. Berapa ya? Oh ya, nggak apa-apa. Kalau Kamis itu tanggal 27. Oh ya, siap. Masih di Oktober ya? Ya. Oktober kan. Ya, monggo silakan kesepakatan dengan teman-teman administrator nih dan juga teman-teman yang Kasubag ya. Apakah itu berjenjang Pak Ali? Istilahnya dibahas dulu di level manajer resiko gitu, ataukah sudah pelibatan dari semua pejabat administrator gitu. Jadi kan mungkin konsep internal masing-masing disiapkan dulu kan gitu kan. Oh iya. Terus gitu nanti mungkin saling share gitu. Ya. Cepat sih maksudnya kan seperti itu. Jadi kalau seandainya sudah ada, tinggal kesepakatan itu kita nanti hadir semua gitu, misalnya pejabat administrator misalkan gitu kan. Terus kita sepakati bersama, kalau udah oke, final kan baru apakah perlu jenjang, apakah sekaligus gitu. Ya, saya sepakat dengan Bu Meli, Pak Akbar. Jadi kalau bisa memang teman-teman di unit bikin dulu, nanti baru kita kumpul, kita bahas. Nah, bagaimana cara bikinnya? Pak Akbar mungkin bisa share Pergub dan Kepgub yang 2 itu tadi. Bahannya cuma 2 itu aja. Formatnya ada semua di sana. Kalau paparan yang lebih, memang di sana nggak berwarna, agak susah melihatnya. Yang paparan saya berikan itu juga ada angka-angkanya. Jadi bikin aja dulu. Ya baik Pak Ali, mungkin setelah rapat ini nanti kita share semua materinya Pak Ali. Oke. Ya. Biar di DPRKP aja ya, Mas Akbar ya, biar semua bisa lihat dan juga kita bisa. Pak Ali. Ya. Mau tanya Pak Ali, karena kan ini kan ada yang namanya manajer risiko ya. Manajer risiko. Tentunya kan manajer risiko adalah yang memiliki tanggung jawab pada atusi tersebut atau yang mengidentifikasi dari permasalahan-permasalahan. Nah, di kami di UPRS ini kan ada 3 manajerial risiko, yaitu ada Kasatpol Pelayanan, Penertiban, dan sarana prasarana. Dan tentunya semua manajer risiko mengidentifikasi permasalahan tersebut. Nah, ketika sudah terkumpul identifikasi permasalahan, apakah kita tentukan misalnya 3 champion yang bisa dijadikan masuk ke dalam manajer risiko? Kita tentukan nggak, Pak Ali? Dari beberapa kita sudah mengidentifikasi permasalahan, lalu kita tentukan lagi yang menjadi skala prioritas kita yang untuk kita melakukan perbaikan. Ya, langsung ya. Jadi saya sepakat dengan Pak Barudin, sebenarnya ini usul. Sebenarnya idealnya begitu Pak. Idealnya jadi di tingkat pemilik risiko itu sudah mengetahui sebenarnya yang prioritas yang mana, yang enggak yang mana. Dan ketika sudah tahu bahwa itu prioritasnya kecil atau risikonya kecil, mungkin tidak perlu dibawa sampai ke tingkat dinas. Nah, maksud saya itu sudah tersaring lebih dulu. Tapi kan tadi kita sampaikan juga teman-teman di lapangan ini banyak juga yang masih kesulitan Pak, kesulitan untuk mengidentifikasi apakah sebenarnya masalah ini patut dinaikkan atau tidak, atau memang sebenarnya ini bukan masalah. Nah, untuk teman-teman yang masih dalam tahap itu, mungkin saya pikir tidak apa-apa, tulis aja dulu, masukin aja dulu risikonya apa, apakah itu kemudian nanti perlu atau itu sebenarnya bukan risiko atau enggak, itu juga nanti kita bisa kita bantu bahas di tingkat pertemuan yang akan kita lakukan ke depan Pak. Tapi kami berterima kasih sekali Pak, kalau misalnya dari unit bisa langsung mengidentifikasi sampai ke tahap itu. Jadi nanti tinggal memindahkannya aja ke forum matrik yang ada di dinas buat nanti Pak. Makasih Pak Barudin. Pak Ali, tanya dong. Untuk paparannya ada nggak Pak? Tolong di-share dong Pak.
Oh iya, ada. Nanti saya sampaikan ke Pak Akbar. Sebenarnya apa yang saya paparin tadi semuanya nyontek itu Pak. Saya ngambil di Pergub, ngambil di Kepgub, nggak ada yang saya buat sendiri, nggak ada yang saya buat. Mudah-mudahan. Tapi ya, gitu. ya, saya sampaikan. Biasanya kalau untuk Sudin kan siap. Ininya apa gitu loh, biar Ya. biar bisa kita report gitu. Ya, siap Pak. Oke Pak Ali, makasih. Ya. Jadi 3 nanti yang kita share. Pergubnya, Kepgubnya, sama paparan ini Pak. Di semua kalau dibaca semuanya itu, saya yakin Bapak Ibu jangan-jangan nanti lebih paham dari saya. Karena saya juga belum baca semuanya. Tapi mudah-mudahan gampang Pak. Tinggal nanti kita kasihkan. Oke. Ya. Nanti di-share aja ya Pak Akbar ya, biar aku bisa tahu gitu Kepgubnya. Iya, baik Pak Karnali. Nanti akan kami share. Baik Bapak Ibu, apakah ada yang masih mau memberikan pertanyaan atau masukan? Sepertinya udah nggak ada Pak Akbar. Mungkin takutnya ada yang punya aktivitas lain di jam ini. Udah pada hatam kali Pak Akbar. Ya, mudah-mudahan, amin. Ini kita tutup aja kali ya. Ya, silakan Pak Akbar. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya. Demikian rapat pembahasan penerapan SPIP pada Dinas Perumahan. Kami tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Pak Akbar Bali. Terima kasih. Terima kasih Pak Akbar. Terima kasih teman-teman semua. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ageng.